Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Daimatu Zahro. Saya mahasiswa PKL dari Program Studi Gizi Klinik Jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Jember. Dalam video ini saya mengadakan penyuluhan untuk seri yang pertama dengan judul Cegah Stunting, Ciptakan Generasi Sehat Balita Bebas Stunting. Untuk materi yang akan saya jelaskan yaitu ada apa itu stunting, yang kedua ada penyebab stunting, yang ketiga ada ciri-ciri dari stunting, dan yang keempat ada dampak dari stunting, dan yang terakhir ada pencegahan stunting. Nah, untuk yang pertama yaitu apa sih stunting itu? Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan usia sebayanya. Dalam hal tersebut terjadi akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi sejak bayi berada dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir sampai usia 2 tahun. Nah, untuk selanjutnya apa sih penyebab dari stunting itu? Untuk penyebabnya yang pertama ada dari faktor genetik, yang kedua dari kurangnya asupan nutrisi saat bayi berada dalam kandungan dan setelah bayi lahir, yang ketiga ada dari penyakit infeksi, dan yang keempat dari pengetahuan orang tua rendah mengenai tumbuh kembang anak. Dan selanjutnya ada ciri-ciri dari stunting. Apa saja sih ciri-cirinya? Untuk yang pertama yaitu berat badan balita tidak naik atau berat badan cenderung menurun. Dan yang kedua ada perkembangan tubuh terhambat seperti telat datang bulan pertama pada anak perempuan. Dan yang ketiga yaitu mudah terkena penyakit infeksi. Nah, untuk selanjutnya yaitu dampak dari stunting. Nah, dampak dari stunting sendiri yaitu ada dampak jangka pendek dan dampak jangka panjangnya. Untuk dampak jangka pendek yaitu yang pertama ada terganggunya perkembangan otak. Untuk yang kedua yaitu kecerdasan balita berkurang. Dan yang ketiga ada gangguan pertumbuhan fisik, dan yang keempat ada gangguan metabolisme dalam tubuh. Untuk selanjutnya yaitu dampak jangka panjang. Nah, untuk dampak jangka panjangnya yaitu ada menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar pada anak, dan yang kedua ada menurunnya kekebalan tubuh sehingga balita mudah sakit atau anak mudah sakit. Dan yang terakhir resiko penyakit infeksi. Nah, untuk selanjutnya yaitu pencegahan dari stunting. Nah, pencegahan dari stunting ini ada yang pertama yaitu jaga kesehatan ibu pada masa kehamilan. Nah, untuk yang pertama ini yaitu penuhi asupan nutrisi selama hamil. Ibu harus mengkonsumsi makanan yang bergizi dan gizinya harus seimbang. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengkonsumsi tablet tambah darah selama kehamilan dan dilanjutkan sampai masa nifas agar dapat mencegah anemia dan menjaga sistem kekebalan tubuh ibu. Dan yang ketiga yaitu cukupi gizi melalui ASI dan MPASI, yaitu melakukan IMD. Nah, IMD ini merupakan inisiasi menyusui dini. Nah, bayi mendapatkan ASI, kolostrum yang kaya akan daya tahan tubuh dan ketahanan terhadap penyakit infeksi. Untuk selanjutnya yaitu atasi kekurangan yodium, pastikan ibu menggunakan garam yang beryodium tinggi agar membantu pertumbuhan dan perkembangan janin dan mencegah bayi lahir cacat. Untuk yang selanjutnya yaitu ASI eksklusif. Nah, ASI eksklusif ini sangat penting sekali dilakukan karena kebutuhan gizi pada bayi usia 0-6 bulan cukup terpenuhi dari ASI saja. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pemberian ASI dilakukan hingga 23 bulan dan didampingi dengan MPASI. ASI harus terus selalu diberikan kepada bayi dan memasuki usia 6 bulan bayi perlu mendapatkan makanan pendamping ASI yaitu MPASI. Nah, untuk selanjutnya yaitu lengkapi imunisasi. Nah, ini sangat penting sekali dapat mencegah stunting juga. Nah, untuk melengkapi imunisasi ini yaitu
menanggulangi kecacingan dan jaga kebersihan lingkungan, cuci tangan pakai sabun dan menggunakan alas kaki ketika berada di luar rumah. Nah, memberikan imunisasi sendiri yaitu harus lengkap, seperti imunisasi hepatitis B, dan imunisasi tuberkulosis, imunisasi difteri, dan imunisasi tetanus, serta imunisasi pneumonia dan meningitis, dan imunisasi campak, serta imunisasi petuisis. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada perbaiki sanitasi air bersih, jamban, dan CTPS atau cuci tangan pakai sabun. Nah, untuk akses terhadap air bersih ini juga sangat penting sekali karena untuk menjaga kesehatan balita dan kesehatan keluarga juga. Yang pertama yaitu sumur gali, sumur pompa, keran umum dan mata air harus dijaga bangunannya agar tidak rusak. Nah, untuk yang kedua yaitu lantai sumur sebaiknya kedap air, dan dinding sumur harus diplester dan ditutup. Dan yang ketiga ada jarak kotak sumber air dengan jarak dan pembuangan sampah minimal jaraknya yaitu 10 meter ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu harus selalu menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Nah, dari tersebut agar tidak mencemari sumber air dan tanah, dan sehingga lingkungan dapat bersih, sehat, dan tidak berbau. Dan selanjutnya juga tidak mengundang datangnya penyakit melalui lalat, kecoa, serangga, dan binatang-binatang lainnya. Nah, itu saja pencegahannya yang harus dilakukan. Nah, sangat penting sekali dari kita untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, baik, sekian dari penyuluhan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.